Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 12 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Quran 25 ayat 10 sampai 22, hari ini kita akan lanjutin kayak 23 sampai 30-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang mengenai meja roti sajian. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 25 ayat 23 sampai 30. Mengenai meja roti sajian. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Nah, kan kemarin kita sudah belajar dari penjelasan tentang tabut yang merupakan satu-satunya perabot ruang Maha Kudus guys. Nah, dalam perikop ini, Allah melanjutkan dengan menjelaskan perabot ruang kudus atau tubuh kemah suci yang terdiri dari 3 benda. Yakni yang pertama, sebuah meja yang disebut meja roti sajian atau roti kehadiran atau roti pendahuluan. Yang kedua, sebuah kandil atau kaki dian. Dan yang ketiga, sebuah mezbah untuk persembahan dupa. Nah, di antara ketiganya, meja tampaknya dianggap sebagai yang paling penting. Dan oleh karena itu, deskripsinya langsung mengikuti deskripsi tentang tabut. Mezbah ini terbuat dari kayu akasia, dilapisi dengan emas murni, dan memiliki bentuk persegi lonjong, yaitu dengan 4 kaki, 1 di setiap sudutnya. Satu-satunya ciri khas dari meja itu, kerangka yang memperkuat kaki-kakinya, dan cincin-cincin yang digunakan untuk mengangkut tabut itu dari satu tempat ke tempat lain. Di ayat 23, meja itu harus memiliki panjang 3 hasta, lebar 1 kaki 6 inci, dan tinggi 2 kaki 3 inci. Dengan demikian, meja itu cukup kecil, sempit untuk ukuran panjangnya, dan sekitar 2 inci di bawah tinggi biasa. Di ayat 24, secara spesifik, Tuhan meminta mejanya dilapisi dengan lempengan emas tipis. Sebuah mahkota emas yang melingkari, sebuah pinggiran yang akan mencegah sesuatu yang diletakkan di atas meja agar tidak mudah jatuh. Di 25, ada sebuah palang datar yang lebar yang ditempatkan di sekitar lorong di bawah kaki, menyatukan dan menahannya. Di 26, peot diterjemahkan sudut-sudut atau bisa juga berarti ujung-ujung, dan arahnya adalah bahwa keempat cincin itu harus ditempelkan pada keempat ujung meja, yaitu pada keempat kaki. Di 27, di seberang bingkai, yaitu di seberang titik-titik di mana bingkai dimasukkan ke dalam kaki-kaki. Di 28, meja untuk roti sajian harus dibuat dari kayu akasia. Panjangnya 2 hasta, lebarnya 1 hasta, dan tingginya 1,5 hasta, dan harus disepuh dengan emas murni, dengan karangan bunga emas di sekelilingnya, dan sebuah pinggiran setelapak tangan di sekelilingnya, yaitu batas lebar tangan yang mengelilingi dan menutupi keempat sisinya, yang di atasnya bagian atas meja diletakkan, dan ke dalam keempat sudutnya kaki meja dimasukkan. Sebuah karangan bunga emas harus ditempatkan di sekeliling pinggiran ini. Ada 2 karangan bunga hias. Yang pertama mengelilingi lempengan meja. Yang kedua mengelilingi pinggiran meja yang ada di bawah lempengan tersebut. Pada keempat sudut keempat kaki, dekat titik di mana mereka bergabung dengan pinggiran, 4 cincin harus diikatkan untuk menahan tiang-tiang yang digunakan untuk membawa meja itu seperti pada tabut. Nah, di ayat 29, secara harfiah, piring-piringnya, atau lebih tepatnya mangkuk-mangkuknya, mungkin ini adalah wadah-wadah yang digunakan untuk membawa roti ke meja tersebut. Roti sering terlihat disusun dalam mangkuk-mangkuk dalam dekorasi makam Mesir. Piala-piala dan bokor-bokornya, bejana-bejana yang diperlukan untuk persembahan-persembahan
atau persembahan minuman yang menyertai setiap persembahan daging. Nah, di ayat 30, engkau harus selalu menyediakan roti sajian di hadapanku. Di sini kita sekaligus mendapatkan penjelasan tentang objek dari meja itu dan namanya. Di atas meja itu harus selalu diletakkan 12 roti yang harus diperbaharui setiap minggu pada hari Sabat. Dan roti yang akan diganti itu harus dimakan oleh para imam di tempat kudus. Kedua belas roti ini merupakan persembahan syukur yang terus-menerus kepada Tuhan dari kedua-belas suku Israel sebagai balasan atas berkat-berkat kehidupan dan rezeki yang mereka terima darinya. Roti itu disebut roti wajah atau roti hadirat karena roti itu diletakkan di hadapan wajah atau hadirat Allah yang berdiam di ruang Maha Kudus. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, hari ini kita belajar Allah yang menyatakan diri dengan cara memberitahu umat Israel apa yang dia kehendaki sehubungan dengan roti sajian tanda ucapan syukur. Dengan demikian, umat Israel tidak perlu membuat asumsi, langsung melakukan sesuai kehendak Tuhan guys. Nah, jadi yuk kita belajar untuk mempersembahkan waktu, uang, tenaga yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur. Yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 lagi nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang Allah hari ini? Lalu yang kedua, apa yang Allah sampaikan kepadamu melalui perikop ini? Dan yang ketiga, bagaimana kamu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu sehari lepas sehari, di kantor, di rumah, atau dimanapun kamu berada? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk mempersembahkan waktu, tenaga, dan uang yang terbaik yang dapat aku berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.